Alhamdulillah, alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Usikum nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosannya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingganya kita pada kesempatan malam hari ini dapat bermajelis bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling agung, tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik yang ada di atas muka bumi ini, karena tidaklah kita memasukinya kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, baik itu dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan doa kita, dengan baca Quran kita, dengan majelis ilmu kita, yang sehingganya mudah-mudahan dengan seringnya kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tazkiyah untuk hati dan jiwa kita, ya, untuk membersihkan hati dan jiwa kita, karena tempat ini adalah tempat yang paling baik, tempat untuk menyucikan daripada hati dan jiwa kita. Bahkan adanya satu keutamaan, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim pada waktu ketika Rasulullah menyebutkan bahwa adanya 7 golongan dari hamba Allah yang nanti akan mendapatkan naungan pada hari akhir, yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imam Ibnu Taimiyah, ya, di dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyahnya beliau menjelaskan dan berdasarkan dengan hadis juga bahwa pada waktu itu matahari akan mendekat kepada kita di atas kepala kita yang tidak jauh, tinggal beberapa mil, ya, karena pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dari hamba Allah, dari 7 hamba ini akan mendapatkan naungan, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, ya. Jadi bukan hanya ketika ada problem, bukan hanya ketika ada masalah kemudian masuk ke masjid, ya, tapi di segala urusannya, di segala waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita kewajiban untuk kita masuk ke dalam masjid, dan juga di waktu-waktu yang lain untuk menambah kapasitas keimanan, ketakwaan dan kesolihan kita. Nah, sholawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, di kajian pada malam hari ini kita akan coba mengkaji terkait dengan meraih surga dengan iman dan amal soleh. Meraih surga dengan iman dan amal soleh. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, tentunya menjadi cita-cita dan impian kita bersama bahwa di akhirat nanti kita mendapatkan kebahagiaan dengan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Ya, sehingganya ya kita pertaruhkan ketika kita di dunia ini dengan berbagai macam amal ibadah kita, dengan berbagai macam kesulitan, kepayahan, perkara-perkara yang memberatkan, itu akan kita anggap menjadi satu yang kecil, satu yang tidak bermasalah, bukan satu beban dalam hidup kita, demi karena kita ingin meraih surganya Allah. Ya. Yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, a'dadtu li ibadi sholihin. Kata Allah dalam hadis qudsinya, telah aku siapkan untuk hambaku yang soleh, ya, surga, ya. A'dadtu li ibadi sholihin mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh pandangan mata kenikmatannya itu, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar kenikmatannya itu oleh telinga, wala hatara ala qalbin basyarin, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Artinya kenikmatan yang sangat dahsyat, kenikmatan yang sangat spesial. Ya, karenanya nanti kita juga mendapati hadis dalam riwayat Muslim ketika Rasul menyebutkan adanya, ya, penduduk dunia yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang dulu ketika di dunianya, ya, menghabiskan dengan amal soleh, ketaatan, ibadah, kesabaran, ya, menempuh jalan-jalan yang sulit demi keimanannya, demi ketaatannya kepada Allah, demi pengabdiannya kepada Allah. Ketika nanti di akhirat kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan satu kali celupan dan diangkat oleh Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah kamu masih merasakan kesulitan sebagaimana yang kamu alami dulu di dunia? Ya, kondisi dingin harus keluar untuk sholat subuh, kondisi capek pulang dari kerja yang harusnya istirahat tapi untuk bermajelis ilmu, ya, kemudian untuk berinfak, bersedekah dengan harta. Ya. Apakah kamu masih merasakan perkara-perkara itu? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku. Ya, jadi baru satu kali celupan itu kan, belum celupan berikutnya. Begitu juga apa? Di mana Rasul mengatakan akan didatangkan untuk penduduk neraka yang ketika dulu di dunianya dia habiskan dengan kesenangan. Karena ciri orang yang dimana bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang dulu ketika hidupnya tanpa aturan, semaunya sendiri kan? Ya, semaunya sendiri, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau mengikuti majelis ilmu, tidak mau kemudian untuk melakukan ibadah-ibadah, tidak pernah baca Quran, pokoknya semaunya sendirilah. Berbuat kemungkaran juga semaunya sendiri. Jadi seolah-olah itu adalah kesenangan yang luar biasa, ya, kesenangan yang luar biasa. Nah, ketika nanti kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, satu kali celupan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian diangkat. Apakah kamu masih merasakan kenikmatan sebagaimana dulu ketika kamu di dunia? Dia mengatakan, tidak. La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku, baru kali satu celupan di neraka, belum celupan berikutnya. Ya. Nah, ini artinya menggambarkan bagaimana gambaran
kehidupan penduduk surga yang sangat spesial dan sangat indah, yang tentunya itu menjadi impian kita. Dan diantaranya apa? Semua itu dapat kita tempuh dengan keimanan dan amal soleh. Ya, nanti akan kita kaji di sini. Seperti apa keimanan itu dan seperti apa amal soleh itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita mendapati banyak ayatnya yang menyandingkan iman amal soleh, balasan jannah, balasan surga. Seperti kita mendapati firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Sebagian para ulama menyebutkan ini pengawalan Allah menyebutkan tentang iman dan amal soleh yang berbalaskan surga, yang nanti di ayat-ayat berikutnya itu cukup begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Kabarkan gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka itu adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu surga yang mengalir di bawahnya sungai, yang kemudian mereka akan mendapatkan buah-buahan yang segar dengan berbagai macam bentuk buah-buahan yang segar. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka adalah istri-istri yang suci. Untuk siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu yang pertama dalam surat Al-Baqarah 25. Kita juga mendapati surat Al-Kahfi ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya bagi mereka yang beriman dan mau beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus yang nanti mereka akan masuki. Ya. Di mana? Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, idza sa'altumullahul jannah fas'alu firdaus fa innahu a'lal jannah fauqahu arsyur rahman yatafajjaru minhu anharul jannah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau anda meminta kepada Allah surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah kamu kepada Allah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Di atasnya adalah Arsyur Rahman, bersemayamnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kemudian di dalamnya terdapat sungai-sungai surga. Yatafajjaru minhu anharul jannah. Ya. Nah ini. Kemudian kita juga mendapati firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-82-nya. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat-ayat di surat berikutnya masih sangat banyak ya, yang menyebutkan bahwa iman dan amal soleh itu modal bagi seorang mukmin untuk masuk ke dalam jannahnya Allah ya. Nah, kemudian apa itu iman ya, apa itu iman? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kalau kita melihat iman itu kan berasal dari amana yu'minu ya, imanan atau al-amnu, artinya yang dimaksud adalah keamanan, ketentraman, kenyamanan ya. Artinya apa? Sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, pasti akan mendapatkan kebahagiaan, pasti akan mendapatkan ketenangan, pasti akan mendapatkan ketentraman ya. Itu sudah menjadi satu kepastian. Karena apa? Melekat dari definisinya ya, melekat dari definisinya. Al-iman dari kata amana yu'minu, imanan, artinya adalah al-amnu ya. Allah juga menyebutkan kan dalam surat Al-A'raf ya,
di mana Al-An'am itu ya, di mana Allah mengatakan ya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, sangat jelas itu. Adapun mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Dengan itu apa? Walahumul amnu, bagi mereka keamanan. Ya, keamanan di sini adalah keamanan di akhirat, kenyamanan di akhirat, ketentraman di akhirat, jaminan kebahagiaan di akhirat, jaminan pertolongan Allah di akhirat. Wahum muhtadun, dan ketika di dunia pasti akan mendapatkan petunjuk, akan diberikan petunjuk oleh Allah, akan diberikan kemudahan hidup oleh Allah, akan dibimbing hidupnya oleh Allah. Ya. Nah, masyarakat muslim rahimakumullah, diantaranya bahwa apa itu iman, siapa mereka mukmin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendefinisikan di dalam riwayat Imam Ahmad. Ketika Rasulullah ditanya, ya, mal iman, apa itu iman? Ya, siapakah orang-orang yang beriman itu? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, idza sarratka hasanatuk wa idza sa'atka sayi'atuk fa anta mu'min. Jadi kalau ketika kamu dihadapkan dengan kebaikan dan kamu merasa senang, dan ketika kamu sedang melakukan amal kebaikan kamu merasa senang, dan begitu juga ketika kamu dihadapkan dengan dosa, maksiat, kemungkaran, kamu merasa risih, merasa benci. Dan apalagi ketika kamu melakukan daripada perbuatan keburukan itu, kamu merasa ya adanya satu keburukan yang kamu lakukan, fa anta mu'min. Dalam kondisi seperti ini engkau adalah seorang mukmin. Ya, jadi ketika dihadapkan dengan kebaikan senang, ketika untuk melakukan kebaikan itu senang, ketika dihadapkan dengan kemungkaran itu dia membenci, apalagi ketika dia terjerumus kepada keburukan, maka apa? Ini bertanda kita seorang mukmin. Ya. Nah, kita ini sudah begitu belum, gitu kan? Ya, yang kadang masih betapa banyak ketidakterimaan kita, mauan kita, gitu kan, ketika dihadapkan amal kebaikan kepada kita. Ya, nah, maka itu akan menjadi tolak ukur keimanan kita. Kemudian juga kita mendapati para ulama, mayoritas nanti akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bangunan iman itu di atas 3 hal, ya, yaitu at-tasdiqu bil qalbi, bagaimana kita bisa membenarkan dalam hati kita, al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan kita mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Nah, di mana apa? Ini harus kuat, ini harus kokoh. At-tasdiqu bil qalbi, di mana kita membenarkan dalam hati kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Karena ketika adanya keraguan, ini akan menimbulkan masalah. Ya. Dan ini menimpa siapa? Orang-orang munafik. Ketika dalam praktek keimanannya hanya kepada amal tapi tidak yakin. Kita lihat orang munafik kan beramal juga. Orang munafik itu sholat, ya. Orang munafik itu bersedekah. Orang munafik itu juga ikut berjihad, ya. Tapi apa? Mereka tidak yakin. Yang diantara ketidakyakinan mereka ditandai dengan apa? Mengerjakannya males-malesan. Ya. Jadi kan seolah-olah ini benar-benar dapat pahala nggak sih, gitu. Ya, makanya kalau kita akan mengoreksi, kita akan bermuhasabah diri, kita ini masuk golongan yang munafik, muslim munafik, atau muslim yang mukmin, gitu. Yang kalau kita masih ditandai ciri-ciri kemunafikan itu masih ada pada diri kita,
Ya, yaitu apa? Ketidaksemangatan untuk melakukan amal kebaikan. Ya, ketidaksemangatan untuk melakukan amal kebaikan. Ya. Makanya bahkan nanti diantaranya ya, ciri-ciri apa ya? Kita kan akan melihatnya tingkatan keimanan seseorang kan gitu, tingkatan keislaman seseorang ya, ketika dipanggil banyak kita mendapati ya ayyuhalladzina amanu, ketika dalam kondisi keimanan yang baik sebelum dipanggil itu sudah datang, hebat gitu kan. Sebelum dipanggil sholat sudah ada di masjid, hebat. Ada model orang yang mau datang setelah dipanggil dulu, gitu kan? Ya, ada Allahu Akbar, nah baru siap-siap, baru kemudian ke masjid. Ya, ada yang di bawah standar, ya, di bawah standar, ya, sudah dapat 2 rakaat baru masuk, ya, bahkan sudah hampir, sudah tahiyat akhir baru masuk, dan itu menjadi kebiasaan. Bukan sesekali karena ada satu keperluan karena ada satu hajat, bukan. Nah, sekarang coba kita akan mengukur keimanan kita ini sudah sampai mana. Apakah kita tidak perlu dipanggil sudah kemudian berada di masjid siap? Apakah kita perlu dipanggil dulu? Apakah dari panggilan itu kita sangat jauh baru kemudian kita datang ke masjid? Ya, sebetulnya dalam perkara itu bisa kita bisa melihat gitu. Ya, nah maka kalau ternyata umat ini, gitu kan, umat ini ketika sebelum dipanggil sudah rapi di masjid, masya Allah, ya, ini kemajuan umat, gitu, ini kemajuan umat. Kadang saja, Bapak Ibu rahimakumullah, yang menjadi tolak ukur keislaman ya bukan keimanan. Jadi sebagian para ulama menjelaskan, ya, bahwa yang dimaksud di situ adalah ketika Anda ingin melihat umat Islam, lihatlah pada sholat Id dan sholat Jumat mereka yang rutin kita kerjakan sepekan sekali, sholat Jumat, ya, Pak. Ya. Nah hari ini sudah terjadi pergeseran yang sangat luar biasa. Ini baru tolak ukur keislaman loh, bukan keimanan loh. Kalau Anda ingin melihat mukmin, lihatlah pada sholat subuh mereka, itulah mukmin. Maka apa? Ketika umat ini akan pada posisi kemuliaan, pada posisi kemenangan, keunggulan, maka kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumatnya. Tapi sekarang kita lihat, ketika sholat Jumat sudah mulai kemudian masjid penuh itu di pukul berapa? Gitu kan? Setelah imam naik di atas mimbar, ya kan? Nah kalau kita akan lihat, ini sudah untuk yang tolak ukur keislaman sudah terjadi pergeseran, apalagi keimanan gitu loh. Yang untuk menjadi tolak ukur keislaman saja sudah terjadi pergeseran. Ya. Bahkan ya, ketika kita evaluasi masjid-masjid yang ada di seluruh Bandar Lampung yang kita masuki, bahkan ada seorang ustadz yang mengatakan, ada satu masjid di kantor yang sudah saya talak, saya nggak mungkin masuk ke situ untuk sholat Jumatnya. Kenapa? Malas-malas. Dan kami lihat mungkin bisa jadi memang digaji di situ besar. Apakah subhat gaji besar itu yang menjadikan mereka sudah tidak perlu dengan ibadah, tidak perlu dengan Allah, merasa nyaman hidupnya dengan gaji yang tinggi itu? Ya. Karena saya juga pernah mendapati gitu, masya Allah, sudah kemudian terlambat di luar duduk ngobrol sama temannya sambil ngerokok, nunggu khutbah selesai, setelah itu baru masuk. Ya. Nah maka jadi tasdiqu bil qalbi, pembenaran dalam hati kita ini harus kuat, yakin seyakin-yakinnya, yang tanpa kemudian ada keraguan sedikit pun. Maka kalau orang nggak ragu itu, yakin dia bahwa di setiap amaliyah kita yang mengandung pahala di dalamnya, untuk jangan terlewat. Ya. Bisa jadi karena kita sering melewatkan, karena kita belum yakin.
Ya. Kemudian apa? Al-qaulu bil lisan, itu mengucapkan dengan lisan. Para ulama menyebutkan adalah an-nutqu bi syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian baru yang ketiga adalah al-amalu bil jawarih, kita siap mengamalkan dengan anggota badan kita. Ya. Maka tadi ya, ketika di dalam pondasi 3 keimanan tadi itu, kemudian ada yang bermasalah, maka akan menjadikan masalah. Seperti tadi, ketika hanya sekedar tasdik, hanya sekedar dia amal seperti orang munafik tapi tidak yakin, atau kemudian hanya sekedar tasdik tapi tidak mau beramal. Inilah yang menimpa ya iblis dan Fir'aun. Iblis dan Fir'aun itu kan yakin kepada Allah. Ya, Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rob Musa dan Harun, artinya adalah Allah. Tapi karena sudah di kerongkongan baru ngomong begitu, nggak diterima. Innallaha yaqbalu taubata abdi malam yugharghir. Allah akan menerima taubat dari seorang hamba selagi belum di kerongkongan. Tapi kalau sudah di kerongkongan nggak akan diterima oleh Allah. Tapi kita melihat membuktikan bahwa di mana Fir'aun pun yakin kalau adanya Allah dan dia bukan Tuhan. Ya. Begitu juga dengan iblis. Iblis mengatakan begitu kan? Rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Rabbku, karena engkau menganggap aku sesat, maka akan aku sesatkan hamba-hambamu sebanyak-banyaknya dari jalanmu yang lurus. Ya. Di mana pada ayat ini iblis mengatakan Rabbi, wahai Rabbku, di mana iblis masih meyakini Allah sebagai Tuhannya. Tapi apa? Hanya sekedar hati, sekedar keimanan, sekedar tasdik, tapi tidak mau beramal. Maka keimanan yang benar itu adalah dibangun di atas pembenaran keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, yang kemudian diaplikasikan dengan bentuk amal. Ya. Maka kadang kan kita gitu ya. Sehingga semua di kehidupan kita ini ya, kalau kita berbicara tentang syariat ini, kita kan bak robotnya. Yang menggerakkan itu adalah Allah. Sehingga ketika kita selalu kaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Semua melalui daripada perintah dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya. Contoh, kenapa kamu kok ngaji? Kenapa kamu kok taklim? Ya Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Ya. Kenapa kok kamu sholat? Kenapa kok kamu sholatnya berjamaah di masjid? Itu perintah Allah dan Rasul. Kenapa kok kamu ma'isyah? Diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi semua yang aktivitas kita ini karena kita mengikuti perintah Allah. Kita ini bak robot yang kemudian Allah perintahkan itu kita jalankan. Ya, makanya apa? Ketika apapun yang nanti akan kita dapatkan, nggak ada yang mengecewakan kita. Ya, ternyata ya qadarullah pulang dari masjid kok ternyata kemudian keserempet motor, contoh mungkin jatuh, terluka. Nggak ada yang kita kecewakan. Kenapa? Karena saya memang untuk ke masjid untuk sholat. Kan ada yang setelah kayak gitu kemudian akhirnya udah sembuh pun tetap nggak boleh ke masjid. Ada. Saya dulu mendapati jamaah begitu, rajin sholat, rajin ikut pengajian juga. Setelah itu kok nggak ada. Oh kemarin itu Ustaz kena ini, ya sepekan, 2 pekan, sudah sembuh belum Bapak? Ya, sudah. Nggak boleh sama anak-anaknya. Nah kan gitu kan. Maka berarti apa? Kecewa. Nah kalau kita merasa bahwa itu adalah perintah Allah, contoh juga dalam maisah kita, contoh mungkin sudah berangkat dari pagi sampai sore pulang cuma dapat 20.000, contoh mungkin ya, nggak ada yang kita kecewakan. Kenapa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar. Adapun hasil itu di sisi Allah. Hasil itu adalah atas izin Allah, atas takdir Allah. Selesai kan? Nggak ada yang mengecewakan kita. Ya. Nah, jadi artinya bahwa amal kita itu atau keimanan kita butuh dibuktikan dengan amal. Ya. Nah, itu ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kita akan berbicara tentang
iman dan amal soleh, atau lebih terkait dengan amal solehnya. Imam Ibnu Katsir ya menyebutkan diantaranya ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-25 ya, kaitan dengan ayat pertama ketika Allah menyebutkan balasan untuk orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga. Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Alladzina sodaku imanahum bi'amali as-solihah. Jadi seorang mukmin itu adalah mereka yang membuktikan kebenaran keimanannya, kejujuran keimanannya, kesungguhan keimanannya bi'amalihim as-solihah, dengan amal mereka yang soleh ya, dengan amal lahiriah, dengan amal dohiriahnya ya. Wasofat a'malul khair bisolihat. Allah Subhanahu wa taala mensifati a'malul khair, amal-amal kebaikan yang cukup begitu banyak ragamnya ya, baik itu untuk ibadah yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, atau perkara-perkara yang mubah selagi itu bukan maksiat kepada Allah, itu adalah apa? A'malul khair, amal kebaikan ya. Maka kita ini menumpuk semua di sekeliling kita, di hadapan kita, kanan kiri kita, semua adanya amal al-khair, amal kebaikan ya. Masuk masjid kita berdoa, keluar masjid kita berdoa, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, kita sholat qobliyah. Bahkan ketika kita minum untuk perkara yang mubah, ini bukan ibadah, tapi ketika kemudian kita bungkus dengan keimanan, bismillah kita minum ya. Nah itu artinya apa? Itu adalah a'malul khair, adalah amal-amal kebaikan. Dan kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran sebagai al-a'mal as-solihat, sebagai amal soleh ya. Jadi tadi wa basyiril ladzina amanu wa amilu solihat, wa amilu solihat itu adalah al-a'mal al-khair. Jadi ketika minum kita pakai bismillah, itu juga adalah al-a'mal al-khair, dan itu juga adalah al-a'mal as-solihat ya. Ketika mungkin kita berkeringat, kita ambil tisu, bismillah, kita usap keringat kita, itu pun al-a'mal al-khair yang disifatkan oleh Allah sebagai al-a'mal as-solihat, sebagai amal soleh. Kenapa di dalam Al-Quran Allah mensifati amal kebaikan itu dengan amal soleh? Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini li'anna biha tasluhu ahwalul abdi. Karena apa? Dengan amal kebaikan itu yang akan menjadikan solehnya kondisi seorang hamba. Artinya apa? Akan membawa hamba itu pasti baik, akan menjadikan hamba itu pasti menjadi benar ya, dengan al-a'mal al-khair ya. Karena apa tadi ya? Untuk bukan hanya kepada yang mahdhah saja untuk dia serius, ghairu mahdhah dia serius, begitu juga dengan perkara yang mubah saja dia ingin agar tidak ketinggalan amal soleh di dalamnya. Maka apa? Itulah yang akan menjadikan kebaikan seseorang. Maka ketika seorang itu baik, maka disebut sebagai orang yang soleh ya. Kenapa? Karena dia selalu melakukan amal kebaikan, dan amal kebaikan itu adalah amal soleh. Sehingga kenapa disebut sebagai amal soleh? Karena akan menjadikan baiknya orang yang berbuat tersebut, pasti akan menjadikan orang itu menjadi baik. Wa umuru dinihi wa dunyahu, dan itu akan menjadikan kebaikan untuk perkara dunianya dan akhiratnya. Wa hayatuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah, untuk kehidupan dunianya dan kehidupan ukhrawi, kehidupan nanti ya. Maka Masya Allah, kalau kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kita ingin ya nyaman, lakukanlah amal soleh fid dunya, di dunia ini akan berbuah sampai di negeri akhirat ya. Maka Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendapati firman Allah ya, di dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-44 sangat jelas Allah mengatakan innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kunci kebahagiaanmu, kunci kemuliaan untukmu wahai Muhammad dan kaummu, wa sawfa tus'alun, dan nanti kamu di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban
sejauh mana kamu mengaplikasikan hidupmu berdasarkan dengan Al-Quran. Jadi apa? Wa innahu ladzikrun laka, itu kemuliaan untukmu. Al-Quran itu, Al-Quran itu Allah datangkan untuk kebahagiaan untukmu dan kaummu. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu untuk selalu kita konsepkan dalam hidup kita, jangan hanya sekedar kita bisa membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar kita bisa menghafal Al-Quran, tapi bagaimana kita bisa memahami isi Al-Quran. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, Pak, musuh-musuh Allah, Yahudi, Nasrani, itu mereka nggak khawatir dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Tumbuhnya, berkembang pondok-pondok pesantren Al-Quran, rumah-rumah Quran, itu tidak menjadikan kekhawatiran untuk mereka. Yang sangat mereka khawatirkan, kalau generasi Islam memahami isi Al-Quran, pasti dia akan sukses. Ya, nggak ada orang memahami Al-Quran kok nggak sukses, nggak ada. Loh, kita melihat loh kesuksesan Rasulullah, kesuksesan para sahabat, pempraktek Al-Quran yang sudah handal, yang sudah jitu, para ulama kita, ya, menguasai dunia itu, ya. Nah, karenanya mari kita koreksi. Kalau untuk di kehidupan pribadi kita ternyata kita belum sukses dunia kita, bisa jadi ada yang belum pas dengan Al-Quran. Al-Quran dan Rasul memerintahkan kita jelas. Maka saya pernah mengkaji satu buku tentang motivasi. Ya, saya baca, kemudian ternyata saya cari satu persatu dari judul itu, dalil-dalil yang ada, ternyata semua itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kan gambarannya kan cuma seperti itu sih. Kalau pengen sukses, punya semangat bagus, pengen sukses berpagi-pagi, ya, pengen sukses harus rajin, itu semua Al-Quran dan Sunnah itu, isi dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Allah mendoakan kan di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari mereka. Tapi kadang di pagi hari kita masih tidur. Nah, terus bagaimana mukmin ini mau sukses? Ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, bahwa itu sudah menjadi jaminan, ya, wa umuru dinihi wa dunyahu wa hayatuhu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, pasti akan menjadikan kondisi seorang hamba itu baik untuk urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal, dan juga dengan itu ketika amal kebaikannya mendominasi pada diri seorang, maka amal keburukannya itu pasti akan nyingkir secara otomatis. Ya. Setidaknya kalau dia terdorong untuk melakukan keburukan itu, dia malu dengan amal soleh yang dia kerjakan. Lisan yang selalu untuk berzikir kepada Allah, malu kalau untuk ngomong jorok, malu kalau untuk ngomong kotor, malu kalau untuk mengumpat, ya. Tangan kita yang sering kita gunakan untuk berzikir, tangan kita yang kita gunakan untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran, ini akan malu kalau sampai tangan kita ini akan kemudian melukai orang lain, tangan kita kemudian akan menyakiti orang lain, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, secara otomatis begitu, yazulu biha anhu fasadul ahwal, secara otomatis, ya, kerusakan-kerusakan, potensi-potensi buruk pada diri seorang itu akan hilang pada waktu ketika amal kebaikannya mendominasi dalam waktunya, mendominasi dari waktu-waktu yang ada. Karena memang seperti itu kata Allah, fa idza faraghta fansab, kalau kamu telah selesai melakukan satu amalan, cari amalan berikutnya, jangan nganggur, jangan nganggur, ya, meskipun nggak harus mesti dengan perkara-perkara yang resmi gitu kan. Ya, setelah pulang ini di jalan bawa kendaraan sambil berzikir, lisan tetap bisa kita lakukan. Ketika kita sampai di rumah, meskipun mungkin kita tidak resmi kemudian untuk baca Quran, atau kita ambil buku, kita baca buku yang kemudian nanti mungkin istri akan bilang, mas di rumah juga kok tetap kemudian baca buku yang mbok sama keluarga. Tidak masalah, kita tutup dulu, kita bersama keluarga, itu pun kebaikan, amal soleh. Apalagi ketika mungkin sudah terkondisikan, anak-anak sudah pada tidur, kemudian kita untuk memilih membaca buku sampai mungkin jam berapa, amal kebaikan, ya.
Jadi apa? Fa idza faragta fansab. Setelah kamu selesai melakukan satu amal kebaikan, cari amal kebaikan berikutnya. Kalau ini sampai mendominasi, maka fasadul ahwal, kondisi keburukan itu akan kemudian nyingkir dengan sendirinya. Fayakunu bidzalika minas solihin. Maka apa? Orang itu secara otomatis akan tergolong kepada menjadi orang-orang soleh, alladzina yasluhuna li jiwarir rahman fi jannatihi, yang mereka nanti adalah orang-orang yang sangat cocok untuk mendampingi Allah di surganya. Ya, jadi apa? Ketika mendampingi Allah itu sudah mantep, yakin, pede begitu loh. Karena apa? Ya Allah, saya memang cocok untuk mendampingi engkau, ya, karena amal solehku dulu ketika di dunia. Coba kalau dulu suka ngelanggar, dulu suka maksiat, dulu suka kemudian tidak taat kepada Allah, malu kalau harus duduk di samping Allah. Ya, maka mereka itulah orang-orang yang akan kemudian cocok nanti untuk mendampingi Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sehingga kaum muslimin rahimakumullah, jadi ini bahwa dengan bekal ya keimanan kita yang kokoh, yang kuat, yang mantap, dan kita aplikasikan dengan amal soleh di setiap waktu-waktu kita, maka ini adalah sebagai ya modal utama kita untuk dapat dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, satu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang akan Allah siapkan ya di akhirat nanti untuk hamba-hambanya yang soleh, untuk hamba-hambanya yang baik. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kebaikan kepada kita, mudahkan kita untuk selalu membangun keimanan dan beramal soleh, dan Allah istiqomahkan kita di atas jalannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambin wal aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.